Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu tanda kiamat adalah munculnya Dajjal. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dengan kekuatan yang dimilikinya. Ia akan membuat manusia menjadi pengikutnya. Sebelum terpedaya olehnya, kita harus tahu seluk-beluk Dajjal. Seperti apakah Dajjal itu? Bagaimana Nabi memperingatkan umatnya tentang Dajjal? Bagaimanakah Dajjal akan keluar? Bagaimana ia membuktikan bahwa ia seolah-olah adalah Tuhan? Tonton video ini agar tidak tersesat. Seperti apakah Dajjal? Dajjal adalah fitnah dan cobaan yang paling besar bagi manusia. Hal ini sesuai hadis. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya jauh lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Saking bahayanya fitnah Dajjal, semuanya Nabi sudah memperingatkan umatnya, tak terkecuali. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku akan menceritakannya kepada kalian, dan tidak ada seorang Nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Muslim Fatimah binti Qais menceritakan bahwa pada satu waktu setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar untuk menyampaikan perihal Dajjal, yang mengisahkan bahwa seorang Nasrani, Tamim Al-Dari, menemuinya dan masuk Islam. Dia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bercerita tentang Dajjal. Tamim Al-Dari bersama kurang lebih dari 30 orang kawannya pergi ke laut dengan kapal. Angin kencang dan ombak membawa mereka ke tengah samudra. Mereka berada di laut selama 1 bulan. Mereka pun terdampar di sebuah pulau menjelang maghrib. Di pulau itu, mereka bertemu seekor hewan bulunya tebal. Hewan itu mengaku bernama Al-Jassasa. Binatang itu menyuruh mereka menemui seseorang yang katanya orang itu ingin berjumpa dengan mereka. Mereka pun menuju ke tempat yang dimaksudkan Al-Jassasa. Mereka pun bertemu dengan lelaki yang besar dan tegap badannya. Mereka tidak pernah melihat seorang seperti itu. Dari tangan sampai tengkuknya dibelenggu, begitu juga dengan kakinya. Mereka lalu bertanya, "Siapa laki-laki itu?" Lalu menjawab, "Kamu telah mendengar cerita tentang aku. Sekarang, aku pula ingin bertanya, siapa kamu ini?" Mereka pun menceritakan asal-usul dan alasan bisa sampai di pulau tersebut. Orang bertubuh besar itu lalu menanyakan, apakah pohon kurma yang ada di Bisan, tidaklah Syam masih berbuah? Mereka pun menjawab bahwa pohon kurma itu masih berbuah. Kemudian ia menanyakan, apa sungai Tabarah airnya masih ada atau sudah kering? Jawaban mereka bahwa air sungai Tabarah masih ada. Kemudian dia menanyakan perihal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia sebut sebagai Nabi Al-Amin. Ia mengatakan bahwa orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan beruntung. Ia lalu mengaku bahwa sebenarnya ialah Al-Masih Dajjal yang nantinya akan keluar pada saat waktunya telah tiba. Ia akan mendatangi semua tempat kecuali Mekah dan Madinah. Keduanya dijaga oleh malaikat sehingga ia tak bisa masuk.
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika waktunya telah tiba, di manakah ia akan keluar? Untuk kehati-hatian bagi umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menerangkan Dajjal dalam sabdanya. Beliau memberitahu bahwa Dajjal akan keluar di antara dua tempat. Hal ini sesuai sabdanya, yaitu sesungguhnya ia muncul di daerah perbatasan antara Syam dan Irak, sehingga berbuat kerusakan di kanan dan di kiri. Hadis riwayat Muslim. Bagaimanakah Dajjal bisa membuat orang-orang percaya bahwa ia adalah Tuhan? Agar semua orang percaya bahwa ia adalah Tuhan, Dajjal menunjukkan segala kekuatannya. Bisa menyembuhkan penyakit buta dan belang-belang. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, ia akan bisa menyembuhkan mata orang yang buta. Kekuatannya akan dimanfaatkan untuk mempengaruhi umat Islam ketika itu. Dengan kekuatannya, sekali usapan tangannya, ia bisa menyembuhkannya, bahkan yang buta sejak lahir. Dajjal juga bisa menyembuhkan penyakit belang. Mempunyai makanan dan air. Pada masa kedatangan Dajjal, manusia dalam keadaan lapar dan kehausan, sedangkan Dajjal memiliki segala bahan makanan. Manusia yang menginginkannya harus bertuhan kepada Dajjal. Saat kemunculan Dajjal akan menyiksa orang-orang beriman yang tidak mau tunduk kepada perintahnya. Ia juga akan menunjukkan kemampuannya untuk memperdaya orang-orang beriman. Oleh karena itu, akan sedikit orang yang berpegang teguh pada keimanannya. Ketika Dajjal datang, manusia akan terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan orang-orang beriman yang tidak mengikuti perintah Dajjal. Golongan kedua, mereka yang taat akan perintah Dajjal. Bagi pengikut Dajjal akan diberi nikmat air dan sandang pangan yang melimpah. Bagi kaum beriman, Dajjal akan menyiksa mereka, tidak diberi makan, dibunuh, diancam, disiksa dengan jadi-jadinya. Dapat menyuburkan tanah. Dajjal bisa menyuburkan tanah yang tandus, namun harus kita ingat bahwa itu semua tipu daya Dajjal yang sangat berbahaya, karena manusia yang kurang imannya akan percaya kepadanya. Bisa menurunkan hujan. Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, walaupun pada saat itu sedang kemarau. Dajjal akan menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang yang mengikuti perintahnya. Dapat menghidupkan orang yang mati. Salah satu yang mampu dilakukan Dajjal adalah membunuh manusia dan menghidupkannya kembali. Membawa air dan api. Dajjal bisa membawa air dan api. Banyak yang tertipu akan hal tersebut. Orang-orang menyangka bahwa yang dibawa oleh Dajjal adalah air sungguhan, padahal bukan. Sebenarnya itu adalah api yang membakar. Itulah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Dajjal di luar nalar kita. Al-Masih Dajjal akan berada di bumi selama 40 hari. Namun, hari-hari itu dilalui tak seperti biasanya. Waktu berlalu terasa lama. Rasulullah SAW pernah ditanya,
tentang berapa lama Dajjal tinggal di bumi. Beliau menjawab yaitu selama 40 hari. 1 hari seperti 1 tahun. Hari pertama dari 40 hari itu berjalan seperti 1 tahun. 1 hari seperti 1 bulan. Hari berikutnya berjalan seperti 1 bulan. 1 hari seperti 1 pekan. Dan di sisanya seperti hari-hari biasa kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai asal-usul Dajjal. Dengan kelebihan-kelebihannya itu, sebagian manusia akan menganggapnya Tuhan dan menjadi pengikutnya. Kita perlu berhati-hati dengan Dajjal agar selamat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu salah satu caranya. Siapa di antara kalian yang menjumpainya, maka bacalah di hadapannya pembukaan surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والله أعلم بالصواب. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.